Saudara-saudari terkasih, dalam diri kita, diri manusia, menjadi kancah pertempuran antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang terang dan yang gelap, yang mencari kebenaran dan yang membenarkan diri terus-menerus. Ini terjadi dalam diri manusia. Demikianlah tadi kalau kita lihat dari bacaan-bacaan yang kita dengar ketika mengawali perarakan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, semua mengeluh-elukan Yesus. Dialah Mesias yang masuk ke kota kita, yang masuk ke bait suci kita. Hosana putra Daud, terpujilah dia. Setelah Yesus masuk kota Yerusalem, orang yang sama seolah-olah terangnya menjadi hilang, berubah menjadi gelap. Kebenaran disingkirkan sehingga kebohongan dan tipu daya yang menguasai. Kebaikan disingkirkan, kejahatan menguasai diri manusia. Sehingga dalam waktu singkat begitu berubah, yang tadinya Hosana putra Daud, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lalu setelah itu berbalik begitu saja, salibkan dia. Padahal Yesus tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Dialah sang kebenaran yang dikorbankan. Nah, saudara-saudari sekalian, mengapa orang-orang tadi berbalik dengan begitu cepat? Karena keinginannya, kerinduannya berbeda dengan apa yang dimaksud Yesus. Mereka ingin supaya Yesus dijadikan Mesias. Tetapi itu Mesias dunia, kebanggaan duniawi, seperti seperti raja-raja dan presiden-presiden yang lain yang membuat kemakmuran duniawi, kejayaan duniawi. Tapi ternyata Yesus adalah Mesias, tapi bukan Mesias duniawi semacam itu. Tapi dia adalah Mesias, dia adalah Raja kebenaran, Raja kedamaian, Raja rohani, Raja cinta kasih. Maka mereka mulai kecewa. Ditambah lagi, mereka berpikiran bahwa bait Allah yang mereka bangun selama 46 tahun itu menjadi kebanggaan bagi bangsa Yahudi, menjadi identitas. Aku inilah yang punya rumah ibadat, menjadi kiblat dari seluruh manusia, punya rumah yang suci, yang kudus, yang hebat, yang bagus, yang mewah, menjadi identitas bangsa Yahudi. Tiba-tiba muncul Yesus, putra Allah tadi, mau merombak identitas mereka yang mereka bangun 46 tahun tadi, akan dipugar dan dibangun kembali dalam waktu 3 hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bait suci yang menjadi kebanggaan dan identitas mereka kemudian mau diubah oleh Yesus. Sekarang bait Allah itu bukan menjadi satu-satunya pusat bagi orang Yahudi saja,
tetapi ini menjadi pusat doa, berubah menjadi pusat doa bagi seluruh umat manusia. Dan bait Allah yang baru yang dibangun itu ialah Yesus sendiri. Tidak bisa menerima itu. Mereka yang memang sudah takut kepada Allah, berbakti kepada Allah, bahkan menyebut nama Allah itu saja tidak berani. Yahweh, Yehova, tidak berani. Dan disebut Elohim. Tiba-tiba ada pribadi yang mengatakan bahwa Allah itu begitu dekat dengan kita, tidak lagi jauh. Allah itu adalah Bapa kita, dan kita anak-anaknya. Maka kita menyebut Allah itu Bapa. Loh, orang ini menistakan agama. Orang ini menghujat Allah. Maka itulah mereka berbalik untuk menangkap dan menyalibkan Yesus, bersekongkol cara diam-diam dengan pemimpin-pemimpin Romawi. Nah, saudara-saudari, sekalipun tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus, Yesus sang kebenaran itu dihukum dan disalib. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kebenaran memang harus terus diwartakan, tidak boleh berhenti. Kebenaran yang seolah-olah kalah, dan itulah nanti akan menunjukkan kekuatannya. Setelah Yesus wafat 3 hari akan bangkit menang, hingga kebenaran tetap menang. Ini Tuhan kita Yesus Kristus sang kebenaran telah dikorbankan, tetapi sang kebenaran itu pada suatu saatnya, pada hari ketiga akan bangkit. Dan inilah iman kepercayaan kita.